Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku yang ada di seluruh penjuru bumi, terutama yang mengerti bahasa saya. Dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun, salam persaudaraan. Di sini kita dipersatukan untuk menjalin tali persaudaraan dan silaturahmi. Untuk saudara-saudaraku yang sedang bekerja, semangat dalam bekerja. Yang lagi beristirahat, selamat beristirahat. Dan yang lagi sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Doaku untuk kalian semua selalu menyertainya. Untuk menonton video ini jangan di skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya ingin mereaction sebuah video dari salah satu paranormal YouTube yang menantang pesulap merah adu ilmu. Ya, dia memamerkan sebuah pusaka berupa keris yang bisa terbang. Dan dia mengatakan bahwa tidak semua paranormal itu menipu, dan tidak semua paranormal itu tidak memiliki kemampuan. Video tersebut diarahkan kepada pesulap merah untuk diungkapkan supaya dibongkar. Jangan di skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Pesan ini buat teruntuk pesulap merah. Hey, Marcel, jangan sama ratakan paranormal itu semuanya penipu kayak Gus ya. Tidak semua. Ingat, jangan sama ratakan. Paranormal juga ada yang benar-benar bisa dan mempunyai kemampuan. Saya tantang kamu untuk mengungkap keris saya yang bisa terbang. Ya, terbang kan? Hah? Kamu sangka ada tali? Kita di atas gak ada tali, di bawah juga gak ada tali, di sini juga gak ada. Semuanya gak ada tali. Lihat, Kerisnya bisa terbang kerisnya. Bahkan sisirnya dimainkan seolah-olah tidak ada benang. real. Kita buktikan pakai ini, pakai benang pusaka. Ada tali? Di sini gak ada. Di sini gak ada. Di sini gak ada. Di sini juga gak ada. Di sini semua gak ada tali. Coba bongkar sama kamu, Marcel. Oh, jadi seperti itu teman-teman ya. Yang kita ketahui selama ini adalah yang dibongkar oleh pesulap merah itu video-video yang arahnya ke penipuan, ya, yang arahnya ke pembodohan. Karena tujuan pesulap merah adalah ingin mencerdaskan bangsa. Jadi seperti itu. Kalau videonya untuk hiburan, dia tidak akan menyentuh, tidak akan membongkar kalau arahnya ke hiburan. Seperti itu. Nah, saya juga ingin mengatakan bahwa Padepokan Gus Samsudin Jadab sudah dibuka kembali beberapa hari yang lalu. Banyak orang-orang atau YouTuber yang datang ke sana untuk membuat video. Luar biasa sekali teman-teman ya. Pantesan saya lihat di YouTube bahwa Padepokan Nurjat Sejati ramai sekali didatangi oleh para YouTuber. Gus Samsudin Jadab mendirikan padepokan itu memiliki izin. Kemudian dia melakukan pengobatan juga memiliki izin, ya. Pengobatannya tidak, teman-teman. Itu ada izinnya. Kalau ada yang bertanya, apakah Gus Samsudin Jadab itu menjual-jual jimat? Menurut saya tidak. Dia tidak menjual jimat. Yang dia jual itu adalah aksesoris padepokan seperti ini. Ya. Kemudian kalau ada yang bertanya, apakah Gus Samsudin Jadab itu pernah mengatakan dirinya sakti? Menurut saya tidak. Dia tidak pernah mengatakan dirinya sakti. Akan tetapi, dia selalu menunjukkan kesaktian setiap saat di YouTube saat bertarung melawan dukun-dukun santet yang sakti-sakti mandraguna. Ya, melawan Mbah Suro, Nenek Siluman, Dimas Lanjeng, dan lainnya. Ada pertarungan yang digelar di dalam hutan ataupun di dalam goa. Ini sesuai konten kita bahas, teman-teman. Ya, makanya ketika kita membahas orang, kita pelajari dulu siapa orang tersebut, bagaimana karakternya, bagaimana sepak terjangnya. Ya, kita telusuri dulu. Kita dekati orang-orang terdekat dia supaya kita mengetahui.
Ya, biar tidak menimbulkan asumsi-asumsi yang tidak baik ataupun fitnah. Seperti itu. Paham teman-teman ya? Kalau Gus Samsudin Jadab menjual-jual jimat, sudah dari dulu dia berurusan dengan hukum. Karena di negara kita itu ada undang-undangnya yang tidak boleh menjual jimat. Ada pasalnya teman-teman. Itu harus dipahami. Yang dia jual itu aksesoris padepokan. Makanya kita perlu juga memproteksi diri, ya, menjaga keluarga, sahabat, saudara kita agar tidak terjerumus atau tertipu dalam hal-hal yang sedemikian. Karena ini goib teman-teman. Berbicara goib bukan tidak bisa dilogikakan, akan tetapi sulit untuk dilogikakan. Namanya juga goib, ya. Logika itu apa? Logika itu sesuatu yang bisa diterima oleh akal sehat. Jadi kalau ada pendukung-pendukung Gus Samsudin Jadab atau murid-muridnya yang sudah sakti-sakti mandraguna yang menonton video ini, jangan marah, ya, jangan berasumsi yang tidak baik. Yang saya bahas selama ini konten, ya, konten reality show. Karena banyak orang-orang awam yang tidak paham di sini, makanya saya jelaskan. Orang-orang awam ini menganggap bahwa konten-konten grebek dukun yang ada di YouTube, konten-konten kesaktian itu merupakan sebuah hal reality show, real kan maksudnya, ya, konten itu real, dianggap seperti itu. Paham teman-teman ya, paham. Jadi itu harus dipahami. Saya sudah lama membahas Samsudin ini, ya. Semua pergerakan dia saya pantau. Sudah dari dulu, bukan hari ini, dari dulu saya pantau. Dan ada salah satu video yang sangat janggal sekali, yang menurut saya itu tidak baik sama sekali, yang mengatakan bahwa Rasulullah itu juga melakukan kesalahan. Ini kata Samsudin, bukan kata saya. Menurut dia mengatakan bahwa tidak ada manusia yang bebas dari kesalahan. Ya, bahkan Rasulullah pun memiliki kesalahan, kata Samsudin. Ini videonya. Belajar baik mungkin. Iya, dari namanya aja sudah bagus sih. Belajar menjadi baik. Karena memang di dunia ini nggak ada orang yang benar-benar baik, itu tidak ada. Baginda Rasulullah saja masih melakukan kesalahan, masih ada kesalahan. Karena memang manusia itu tempatnya salah dan hilaf, tapi aja salah terus lah. Nah, jadi seperti itu teman-teman, itu perkataan yang tidak baik, ya. Memang tidak baik menurut saya. Makanya kalau kita belum paham tentang keilmuan keagamaan, kita belajar, ya, kita belajar supaya kita mengetahui. Jangan sok-sokan bahas agama tapi kita tidak mau belajar, sehingga menimbulkan kata-kata yang tidak sedap ataupun bisa diarahkan pelencengan terhadap akidah. Seperti itu. Antara zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan zaman kita itu sangat jauh sekali teman-teman. Mengapa Nabi Muhammad pada saat itu diturunkan di Arab pada masa itu? Karena di Arab pada masa itu ada sebuah kaum yang namanya jahiliyah, kaum yang sangat bangsat sekali, sangat keji sekali, ya, sangat jahil sekali. Makanya beliau diturunkan di sana untuk meluruskan akidah umat, untuk membawa umat dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Nabi Muhammad juga merupakan salah satu tauladan hidup kita, ya, tauladan hidup teman-teman. Jadi jangan didengarkan dengan apa yang dikatakan oleh Samsudin. Itu tidak benar, tidak baik. Andai kata Nur Muhammad tidak Allah ciptakan, maka dunia ini tidak akan ada. Langit dan bumi tidak akan ada. Neraka, surga tidak akan ada. Semua yang Allah ciptakan itu berkat Nur Muhammad. Seperti itu. Mohon maaf teman-teman kalau suaranya terputus-putus atau gambarnya pecah, mohon dimaklumi karena jaringannya error, ya. Saya ingin bertanya kepada teman-teman dan saudaraku semua. Ketika ada seorang gus atau seorang kiai yang mengerti dengan pemahaman akidah katanya, ya, mereka membuat konten-konten di YouTube, baik itu hoak ataupun cerita konyol. Mereka melapisi dengan agama. Apakah video mereka tidak boleh kita protes? Itu tolong dijawab teman-teman. Harus dijawab di komentar video ini. Kemudian, ketika ada orang yang bersalah menurut kita dan menurut ajaran kita, yaitu ajaran Islam, baik dalam berkata-kata ataupun dalam melakukan sesuatu, apakah kita tidak boleh menegurnya, memperingatkannya? Kita sebagai manusia saling membutuhkan, saling mengingatkan satu antara lain.
Ketika saya bersalah, saya harap teman-teman bisa mengingatkan saya. Namun ketika orang lain bersalah, saya juga akan mengingatkan mereka. Ketika saya bahas Samsudin ini, apakah saya membenci dia? Tidak, saudaraku, saya tidak membenci dia. Hanya saja saya ingin meluruskan konten-konten dia yang ditayangkan di YouTube. Itu saja. Andai kata dulu dia mau mengakui kontennya itu hiburan atau membuat disclaimer-disclaimernya di setiap video, kejadiannya tidak akan seperti ini. Tidak akan, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman. Ketika saya membahas orang-orang sakti ini, merinding bulu saya. Kenapa? Karena saya takut sekali, teman-teman, sama mereka. Takut nanti sukma saya diambil, ditarik oleh mereka. Apalagi korin saya. Ya, mereka sakti-sakti sekali. Bisa begana, bisa begini, itu segala macam. Jadi seperti itu, teman-teman. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Mohon diralat, mohon dimaklumi. Ya. Kalau ada perilaku saya dalam berkata-kata atau tingkah laku saya yang salah, mohon ditegur. Saya bukan orang yang anti kritik, ya, bukan. Saya siap dikritik. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.